Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita memberikan solusi untuk kita tinggalkan tanaman kita, dengan kita memberikan material batu-batuan kecil pada media tanam di pot, karena mengingat fungsi batu-batuan sendiri itu sebenarnya bisa menstabilkan suhu, juga bisa sebagai tempat berlindung bagi makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan. Itulah fungsi batu-batuan. Nah, kita tepat menggunakan batu-batuan, kita tutupkan sebagai media tanam di pot, agar tanaman itu tetap lembab. Nah, ini tujuannya. Nah, kita sering melakukannya seperti itu. Jadi setelah kita melakukan seperti tutorial saya dalam unggahan video yang sebelum-sebelumnya, itu kita tinggalkan 1 minggu itu nggak apa-apa. Walaupun toh sebelumnya kita juga memicu dengan penyiraman tumbuhan lumut, baik itu tumbuhan lumut air atau tumbuhan lumut darat. Kita buktikan pada tanaman kedondong, itu cuma sedikit saja yang kuning-kuning daunnya. Bahkan itu lebih dari 10 hari, hampir 2 minggu. Nah, bagaimana dengan pohon tin? Itu ada kawan, kalau pohon tinnya gimana Pak setelah tidak disiram untuk beberapa hari ditimbun sama batu-batuan? Ya kondisinya tetap sama kawan, karena waktunya kan paling-paling cuma 1 minggu. Kalaupun ada perubahan, ya perubahan daun-daun begitu saja. Cepat menjadi kuning atau cepat berkarat dan akhirnya kuning. Seperti itu. Baiklah sahabat semuanya, kita simak agar lebih jelas kita itu memberi solusi kemudahan. Karena antara penghobi itu dan penghobi yang pemula itu akan beda sekali. Ketika bertempat di lahan yang sempit, waktu hari tertentu, waktu liburan mau mudik kemana-mana itu merasa terhambat kalau punya tanaman. Sebab nanti harus menyiram, harus merawat dan sebagainya. Sebenarnya tidak seperti itu. Kalau untuk 10 hari dengan ditimbun batu-batuan itu sangat efektif. Kita simak kawan bagaimana kondisi pohon tin sekarang setelah kita tinggalkan beberapa hari dan kita timbun dengan bebatuan. Jadi kondisinya biasa kawan seperti ini. Ya kondisinya biasa, ada sedikit perubahan. Kita lihat bagian bawahnya karena ini adalah tidak mungkin kita timbun dengan batu-batuan. Caranya sekitarnya kita padatkan dengan beberapa tanaman. Jadi ada jambu air, ada tanaman-tanaman yang lain. Kita taruh di sekitarnya. Nah, seperti ini kan menjadikan media bawah ini lembab. Akhirnya kita tinggalkan untuk 1 minggu, sebelumnya kita siram banyak-banyak itu nggak apa-apa kawan. Jadi saya rasa banyak teknik, banyak teori, tergantung kita lihat situasi dan kondisinya. Kalau masih di polybag seperti ini. Jadi dari sini kita angkat ke atas, kita letakkan di media seperti ini. Sudah cukup membantu untuk kita tinggal 1 minggu itu tidak apa-apa. Sekitarnya kita berikan banyak tanam-tanaman seperti ini. Jadi ada jambu air, ada kelengkeng, apa kita taruh sekitarnya. Jadi paling tidak membantu unsur kelembapan agar tanaman yang sudah berbuah ini buahnya tidak rontok setelah kita tinggalkan. Walaupun saya tidak lama untuk meninggalkan, maksudnya untuk pergi atau mudik, saya tidak. Tetapi kan begitu saya memberikan sampling itu betul-betul memang tidak saya siram. Jadi ini agar menjadi bukti yang nyata bahwasanya untuk meninggalkan tanaman kita itu bagi pemula, bagi penghobi pemula, untuk di lahan sempit, itu jangan terlalu dikhawatirkan. Kalaupun ada efek yang lain tuh kita siram kembali dan kita mengadakan perawatan tuh akan cepat sekali untuk kembali pulih kondisi dari tanaman tersebut yang telah kita tinggalkan. Nah masalahnya di sini kan kalau ada pembuahannya untuk mempertahankan buah atau bunganya. Jadi seperti pohon tin seperti ini, kalau sudah seperti ini ya seperti biasa kawan. Kita mengadakan rawatan-rawatan ya kita potong saja lah yang sekiranya memang sudah waktunya untuk merawat ya kita potong seperti biasa. Jadi kelebihan dari pohon ini seperti ini, ketika mengalami daun itu berkarat berarti daun itu menjalankan fase kerontokan. Nah kita dahului dengan memotong dulu nggak apa-apa, dengan kita potong akan cepat sekali menumbuhkan tunas-tunas baru lagi dan juga akan membawa bunga. Nah, inilah
keuntungannya, kemudahannya, keistimewaannya pohon tin. Jadi sangat mudah pohon ini untuk mengeluarkan bunga. Begitu berkarat ya kita potong saja kawan. Nggak peduli daunnya itu lebar atau tidak, berkarat kita potong, kita habisi. Nah ini pohon biasa saya gunakan cangkok-cangkok untuk memperbanyak benih-benih. Jadi ini tidak seberapa saya konsentrasi merawat, tapi ini sudah berumur. Saya ambil tangkai-tangkainya untuk memperbanyak benih. Pembenihan jadi pohon yang ini. Nah, kemudian yang beberapa waktu lalu saya mengadakan eksperimen. Memang sudah saya siram air kawan, tapi kita ya tetap harus membongkar. Nah, kita siapkan pupuk hijau dan seperti pohon kedondong kita bongkar kawan. Kita bongkar juga. Nantinya kita siram banyak-banyak, tapi di sekitaran juga kita tempatkan pohon-pohon buah yang lainnya. Jadi membawa posisi ini sangat lembab, akhirnya ini tetap eksis. Memang banyak daun-daunnya yang menguning, tetapi buah-buahnya tidak rontok. Kita ambil daun-daunnya, begitu mudah. Jadi faktor daun menguning atau daun berkarat pada pohon tin itu memang fase kerontokan. Tanpa adanya daun menguning dan daun berkarat pada pohon tin itu kan tidak mungkin bisa mengeluarkan tunas yang baru. Jadi pohon tin itu kalau fase berkarat atau fase menguningnya itu begitu lama, daunnya cuma itu berarti memang justru itu pertumbuhannya kurang sehat. Jadi pohon tin untuk di tabu lampot pertumbuhan yang sehat itu sering menguning. Nah, ketika menguning cepat rontok, cepat mengeluarkan bunga, cepat mengeluarkan tunas. Nah itu keistimewaan pohon tin. Jadi pohon tin itu kalau daunnya menguning itu sangat istimewa di saat musim kemarau ini. Tapi kita bicara istimewa itu kita sesuaikan kondisinya. Bagaimana dengan di musim hujan tuh ada sedikit perbedaan. Nah ini adalah musim kemarau. Jadi cukup air, cukup pemupukan lumut air dan hijau daun. Banyak daun-daun yang menguning itu pertanda pohon tin ini sangat produktif. Baik dari segi pembungaan atau segi keluarnya tunas-tunas daun baru. Jadi kita habisi saja kawan, seperti biasa. Jadi jangan tanggung-tanggung, nggak usah ragu-ragu. Jadi sebelum rontok kita habisi duluan. Maksudnya kita ambil daun-daun yang menguning duluan. Sebelum rontok, nah seperti ini. Ini bisa kita manfaatkan untuk pupuk hijau daun pada pohon tin ini sendiri. Nah, seperti ini kawan. Jadi kita perhatikan pembuahannya setiap ranting, Masya Allah. Istimewa sekali kawan. Mudahnya pohon tin ini untuk mengeluarkan bunga juga buah. Sangat istimewa, lebat sekali. Walaupun telah kita tinggalkan dengan kita beri tumpukan-tumpukan batu-batuan. Tanaman buah apapun yang mampu tumbuh di sekitaran lingkungan kita yang beriklim tropis seperti ini, jadi saya tetap mempercayai pada sebuah teori bahwa matahari itu fungsinya adalah membantu pembesaran bunga, juga membantu pembesaran daun, juga tunas daun, juga membantu pembesaran pembuahan. Itu adalah fungsi matahari. Jadi tumbuhan apapun itu baik tumbuhan itu yang berakar serabut, berakar tunggang atau berakar umbi. Yang biasa untuk bisa hidup eksis di lingkungan sekitar kita, negeri kita ini yang beriklim tropis. Tentu kita harus percaya itu bahwa matahari itu fungsinya adalah membantu
Untuk mempercepat pembesaran daun, juga pembesaran tunas-tunas daun, tunas-tunas tangkai pohon maksudnya, juga pembesaran bunga, juga buah. Nah, itu salah satu fungsi matahari yang cukup positif untuk tumbuhan seperti pohon tin. Juga fungsi matahari yang lainnya seperti memberikan klorofil pada tumbuhan, juga menstabilkan lahan atau suhu pada tanaman. Juga pernah saya tutorialkan tentang fungsi matahari di sini. Jadi kita karena mempercayai bahwa matahari itu sangat bermanfaat bagi tanaman. Jadi kalau untuk sebuah tanaman itu yang hidup di sekitaran lingkungan kita tidak berani sama matahari, itu kan kita harus betul-betul berpikir apakah medianya yang terlalu kecil, apakah airnya yang kurang. Jadi kalau sebuah tanaman itu yang mampu hidup di sekitaran kita tidak berani matahari, itu perlu dipertanyakan. Sebab antara bumi, matahari, oksigen itu saling mengkait. Jadi dimanapun tanaman itu kalau cukup oksigen, cukup air, dengan media tanah yang bagus, matahari yang cukup, itu tentu akan lebih baik. Walaupun toh ada sistem atau teknik perawatan-perawatan yang lain. Jadi kita itu untuk mempercayai bahwa fungsi matahari itu sangat baik untuk pembesaran buah, untuk memperbanyak buah, dibantu oleh energi matahari. Untuk pembesaran daun juga tunas daun, tunas tangkai dan sebagainya. Ini banyak fungsinya matahari itu, menstabilkan suhu, terutama agar tanah becek menjadi kering. Begitu banyak dan manfaatnya suhu atau kegunaan matahari, terutama untuk menstabilkan suhu pada media tanam, akhirnya tanah yang becek menjadi kering. Dan untuk tabulan pot, kita itu kan sudah jelas-jelas menata dengan baik agar tanah itu tidak becek. Jadi kalau ada tabulan pot kok tanahnya kita siram, medianya becek, itu kan teknik kita yang kurang tepat. Jadi agar selalu sirkulasi antara air dan penyiraman yang berada di dalam media tanam pot itu lancar. Jadi kita kan sendiri yang harus bisa menatanya dengan baik. Kondisinya seperti ini kawan, setelah kita potongi, sengaja kita akan membiarkan, saya akan membiarkan tanaman ini seberapa tingginya, seberapa kuat pohon yang berada di dalam media pot ini, yaitu pohon tin. Kira-kira setelah masak pembuahannya bagaimana, kita memang sekaligus untuk memberikan tutorial. Karena kalau hitung satu pot, satu pohon ini bukan saja puluhan, tapi ini jumlahnya kira-kira kalau kita hitung udah ratusan kawan, satu pohon. Dan tinggi pohon ini sekarang kira-kira ya sekitar berapa ya, potnya ini sudah tinggi hampir sekitar 30 lebih. Kalau pohon ini berarti sekitar 1,5 meter. Nah sebenarnya 1,5 meter untuk ukuran di tabulan pot itu kan terlalu tinggi, tapi kita mencoba kawan. Sampai seberapa untuk pohon tin ini kekuatannya di dalam pot, sedangkan media pot tanam ini kita gunakan pot ukuran ini 40. Setelah kita ambil batu-batunya juga biasa kan, kita kembalikan pupuk-pupuk hijau daun seperti ini, kita pupuk lagi. Kalau bisa ini adalah tumbuhan lunak. Kalau nggak ada juga daun-daun yang telah rontok itu bisa kita manfaatkan di sini. Ya seperti ini. Jadi untuk penggunaan pupuk hijau daun dari daun yang lunak, penyiraman lumut air yang cukup, cuma begitu saja, matahari yang cukup. Jadi sekali lagi saya berpesan untuk di sekitaran kita, betapa pentingnya matahari untuk tanaman.
Kecuali kalau tanaman-tanaman tersebut tidak punya klorofil seperti jenis-jenis jamur tertentu itu memang tidak berani matahari. Kalau ada zat hijau daun, itu saya rasa justru tanaman tersebut akan banyak memerlukan energi matahari. Air yang cukup, oksigen yang cukup, dan pemupukan yang cukup. Jadi tidak ada sesuatu yang kita khawatirkan, sahabat semuanya, kalau kita lama untuk meninggalkan tanaman kita. Tetap tumbuh subur seperti ini. Baiklah, sahabat semuanya. Demikianlah tutorial saya, semoga bermanfaat. Jadi tidak perlu kita khawatirkan ketika kita meninggalkan tanaman kita untuk kita pergi kemana. Barang 1 minggu, banyak teknik, banyak cara. Mungkin sahabat semuanya juga punya teknik atau cara yang lebih baik daripada ini semuanya. Jadi tidak hambatan kita untuk hobi di dalam bertanam di lahan yang sempit. Karena kita sering meninggalkannya lantas kita tidak berani melakukannya. Mari kawan terus semangat untuk bertanam dan kita harus berani melakukannya dan ada solusi-solusi walaupun sering tanaman kita tinggalkan seperti ini buahnya tetap lebat. Pohon tin ini. Dan satu pun saya rasa tidak ada yang rontok kecuali daun-daun yang menguning menjelang rontok. Semoga tutorial saya bermanfaat kawan. Mari sahabat semuanya untuk selalu semangat bertanam di lahan yang sempit. Tidak ada hambatan dan kesulitan untuk kita suka bertanam. Tetap semangat. Jika ada kesilapan kata-kata saya, teknik yang sekiranya kurang berkenan atau sahabat semuanya punya teknik yang lebih baik, mari kita untuk selalu belajar bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.